dukungan terhadap Palestina telah datang dari berbagai penjuru negeri. Dukungan itu semakin tampak sejak meletus kembali peperangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Dukungan ini tidak lepas dari kesadaran kaum muslimin akan kewajiban menolong saudara seakidah. Penderitaan Muslim Palestina adalah penderitaan seluruh umat Islam di dunia. Hal inilah yang menjadikan aksi bela Palestina yang digelar di Surabaya beberapa waktu lalu membludak. Pembelaan seperti apa yang disuarakan umat Islam dalam aksi ini? Simak wawancara berikut. Ya, Palestina itu bagian dari kita dan mereka itu sekarang kan mengalami genosida dan kita itu wajib untuk membela mereka karena kita nanti akan dimintai pertanyaan sama Allah, dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Karena mereka adalah saudara kita sesama muslim, dimana kalau muslim itu ibarat satu tubuh ya, kalau di sana menderita maka kita pun juga ikut merasakan penderitaan mereka begitu. Dan wujud kepedulian kita itu adalah dengan membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, karena memang Palestina sedang didolimi oleh Israel, padahal itu kan sebenarnya negeri itu ya miliknya Palestina. Mereka merampas tanah milik Palestina sehingga memang mereka ya harus diperangi dan ya harus diusir, nggak ada cara lain gitu ya. Nggak ada terus solusi dua negara itu sudah nggak sesuai dengan Islam begitu. Ya, kalau buat saya saudara-saudara di Palestina itu kan saudara kita juga ya. Jadi kalau kita kan bagaikan satu tubuh, nggak mungkin ketika saudara kita menderita kemudian kita diam saja. Belum cukup. Mungkin kalau secara wacana mereka itu berkoar-koar bisa jadi bela Palestina, tapi secara real di lapangan itu malah mereka itu membela Israel dan Amerika. Jauh dari kata sudah gitu, karena sudah puluhan tahun gitu ya, bahkan penderitaan kaum muslimin di Palestina itu luar biasa, tapi tidak ada satupun solusi dari pemimpin negeri-negeri muslim itu memberikan bantuan kepada mereka gitu ya, sehingga mereka tetap terus dalam penderitaannya hari ini. Saat ini mereka masih dalam tahapan ya hanya sebatas bantu-bantu dana, bantu-bantu obat-obatan, makan makanan, tapi belum pada solusi yang memang sebenarnya menyelesaikan semua masalah. Jadi mereka belum membela secara tuntas begitu. Jadi hanya sebatas ya aksi sosial aja. Kalau dari pendapat saya sih belum, Mbak, walaupun mungkin secara diplomasi itu mereka sudah melakukan, tetapi real bagaimana saudara-saudara kita muslim di Palestina itu ya tetap masih dalam cengkraman para penjajah. Yang harus mereka lakukan, yang pertama mereka itu wajib mengirimkan pasukan. Mereka harus mengkomando gitu ya, mereka mengerahkan tentara-tentara kaum muslimin untuk membela kaum muslimin di Palestina, mengusir penjajahan yang ada di sana dengan kekuatan militer, harusnya itu. Harusnya mereka menghimpun kekuatan bersama-sama, mengerahkan semua pasukannya untuk berjihad begitu ya, mengusir Israel dari negeri Palestina begitu. Dan memang itu paling efektif kalau kita itu semua negeri-negeri muslim itu bersatu begitu, Mbak. Mereka semua bersatu untuk bersama-sama satu kata mengusir Israel dari Palestina. Bersatu, tidak ada yang lain gitu ya. Harusnya para penguasa, para pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin itu bersatu, kemudian memberikan pembelaan yang real, melakukan perubahan yang nyata untuk bisa membebaskan Palestina. Ya, karena mayoritas penguasa negeri muslim itu adalah antainya Amerika dan Israel. Mereka itu malah memberi jalan genosida itu. Karena mereka di bawah kekuasaan jeratan Amerika gitu ya, sehingga kalau Amerika saja tidak akan memberikan restu gitu ya untuk memberikan jalan ya bagi penguasa muslim itu untuk mengerahkan tentara-tentara mereka begitu. Iya, karena memang posisi negeri kaum muslimin saat ini itu tidak benar-benar merdeka ya. Mereka ada dalam bayang-bayangnya penjajah barat, sehingga mereka tidak
tidak berani gitu ya, keluh lah gitu kalau harus mengatakan ayo kita kemudian serang Israel bersama-sama. Mereka tidak akan berani gitu ya, karena mereka memang ada pada ketiak negeri barat ya, khususnya Amerika dalam hal ini. Karena banyak kepentingan, karena saudara-saudara kita di negeri-negeri yang lain itu masih ada sebuah kepentingan yang dia sudah didominasi oleh orang-orang barat, yang di situ memang saudara-saudara muslim kita di negeri-negeri yang lain, terutama para pemimpin itu masih istilahnya takut gitu Mbak. Pokoknya takut, mereka itu takut dengan orang-orang barat begitu. Kalau untuk membentuk pemimpin selama kapitalisme masih menguasai dunia, tidak akan ada pemimpin yang bisa membela atau membebaskan Palestina. Tapi hanya pemimpin yang mau menerapkan syariat Islam saja yang bisa membela, seperti khalifah-khalifah pada masa dahulu. Pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah. Mereka yang tahu hakikat persoalan Palestina hari ini, dan satu hal gitu ya yang bisa mendorong ya para pemimpin kaum muslimin itu untuk kemudian mengerahkan tentara mereka adalah ketaatan mereka kepada Allah gitu. Jadi ya mereka gitu ya yang kemudian takut kepada Allah dan mengetahui solusi satu-satunya itu adalah dengan jihad gitu ya, dan khilafah gitu. Iya. Jadi kita harus benar-benar mengangkat pemimpin yang memimpin itu bervisi misi Islam gitu ya, yang mereka independen, mereka juga tidak terpengaruh oleh negara-negara barat dan juga tidak ada dalam ketiaknya mereka, dan itu yang memang pemimpinnya begitu itu ya. Dan kalau dalam Islam kita lihat pemimpin yang seperti itu tidak ada lain adalah pemimpin yang bernama kekhilafan Islamiyah. Baru itulah yang memang bisa. Kalau tidak ada khilafah Islamiyah sampai saat ini pun ya akan berputar-putar terus solusinya. Ya pasti dua negara lah, nanti ada perjanjian gencatan senjata damai kemudian muncul lagi ya, karena memang belum ada pemimpin yang benar-benar bervisi misi Islam, yang benar-benar taat syariat, sehingga memang jalan tuntas kan harus merangi mereka. Bagaimana kita ya saudara-saudara muslim itu mengumpulkan semua tenaganya gitu ya untuk bisa mengembalikan Islam itu secara kafah, mengembalikan Islam itu secara menyeluruh. Tidak bisa tidak gitu ya, sehingga dengan Islam yang secara menyeluruh itu maka negeri-negeri kaum muslimin, para pemimpin itu bisa bersatu dan bisa mengerahkan tentaranya untuk bisa membela Palestina. Sudah sepatutnya umat Islam menyadari bahwa persoalan Palestina yang tidak kunjung usai setelah puluhan tahun lamanya menunjukkan kegagalan segala solusi yang selama ini ditempuh. Namun pada aksi bela Palestina yang digelar di berbagai kota di seluruh Indonesia ini, solusi hakiki atas penjajahan Palestina mulai disuarakan. Solusi tersebut adalah jihad fisabilillah, solusi yang tertera dalam Al-Quran dan diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mewujudkan solusi ini membutuhkan persatuan umat Islam di seluruh dunia di bawah institusi khilafah.